Ya, perkenalkan nama saya Zahra Wizard Khalifa dan kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu di mana bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah kalkulus dengan tema relasi dan fungsi matematika. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Wizard Khalifa dengan NIM 392225004 dan saya dari Prodi Teknik Informatika, dan langsung saja ke pembahasan materinya, dimana yaitu pertama adalah kita membahas adalah relasi. Nah, relasi dimana relasi adalah sebuah hubungan antara dua himpunan dari daerah asal yaitu domain atau A yang di sebelah kiri itu disebutnya domain, dan daerah kawan yaitu kodomain atau di area B. Jadi ada area A dan area B. Nah, area A itu disebut domain dan area B disebut kodomain. Dan di mana relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika anggota himpunan ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Dan dalam istilah yang lebih sederhana, relasi adalah cara untuk menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam himpunan pertama berhubungan dengan elemen-elemen dalam himpunan kedua. Misalnya, jika kita memiliki himpunan A yang dimana di dalamnya memiliki 1, 2, dan 3, dan himpunan B memiliki 4 dan 5, kita dapat memiliki relasi atau kita menyatakannya dengan lambang R, relasi 1 dengan 4, 2 dengan 4, 3 dengan 5, yang berarti elemen 1 dan 2 dalam himpunan A berhubungan dengan elemen 4 dalam himpunan B, atau elemen 1 dan elemen 2 pada himpunan domain berhubungan dengan elemen 4 dalam himpunan kodomain, dan elemen 3 dalam himpunan domain berhubungan dengan elemen 5 dalam himpunan kodomain. Dan terdapat cara menyatakan relasi, yaitu diantaranya relasi antar dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu pertama adalah himpunan pasangan berurutan, misalnya antara himpunan domain dengan himpunan kodomain. Dan yang kedua adalah diagram panah. Diagram ini membentuk dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah. Jadi kita bisa melihat kita bisa menyatakan relasinya dengan arah panah. Dan yang ketiga adalah diagram Cartesius, di mana menyatakan relasi antar dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk titik dan atau titik atau dot. Dan yang pertama kita akan bahas contoh himpunan pasangan berurutan, di mana sebagai contoh kita bisa lihat di bawah. Misal kita mempunyai variabel A dan variabel B dengan value A adalah, di sini A kita isikan dengan jenis dari hewan tersebut, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan di variabel di bagian B atau di kodomain kita memiliki nama dari hewan-hewan yang ada di atas ini, seperti gajah, singa, cheetah, kanguru, kura-kura, dan kambing. Sehingga kita bisa merelasikan seperti ini. Relasi di mana herbivora berpasangan dengan gajah, atau karnivora berpasangan dengan singa, dan seterusnya, ya, seperti omnivora berpasangan dengan kura-kura, dan gitu seterusnya. Dan yang kedua adalah contoh panah, diagram panah, yaitu kita bisa lihat ini masih lanjutannya tadi. Dalam diagram panah kita bisa menyatakan seperti di atas, seperti misal ada herbivora, karnivora, omnivora dengan hewan yaitu gajah, cheetah, dan singa, dan lain-lain. Kita bisa nyatakan dengan seperti herbivora, dia berpasangan dengan domain herbivora berpasangan dengan kodomain gajah, kanguru, dan kambing. Sedangkan
domain karnivora berpasangan dengan kodomain singa, cheetah, dan cheetah. Dan yang omnivora tersebut berpasangan dengan kura-kura. Lalu kita masuk yang ketiga, contoh diagram Cartesius. Sebagai contoh, kita bisa lihat di bawah. Nah, ketika kita sudah menentukan, sudah seperti bertemu seperti ini, karena pembuatannya agak susah ya. Jadi semisalnya herbivora memiliki value ini, kita bisa nyatakan dalam dot-dot seperti ini, titik-titik seperti ini. Jadi kita tinggal beri X ini, kita namakan. Nah, nanti akan bertemu di titik di mana ia akan relasinya di mana gitu. Maksudnya. Nah, kita langsung saja ke penyataan fungsi. Nah, di sini fungsi memiliki arti adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Jadi anggota domain berpasangan dengan satu anggota kodomain. Yang artinya fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Setiap fungsi sudah bisa dipastikan relasi, namun setiap relasi belum tentu bisa dinyatakan sebagai fungsi. Dan adapun syarat khusus untuk yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu relasi agar bisa dikatakan sebagai fungsi. Nah, ada pernyataannya seperti berikut. Tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya, seluruh anggota dari domain harus berpasangan, memiliki pasangan dengan anggota kodomain. Jadi, tidak boleh tidak ada yang berpasangan di antara nilai dari domain. Dan yang kedua adalah tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Jadi anggota domain tidak boleh lebih dari satu menyatakan relasi ke kodomain, anggota kodomain. Jadi tidak boleh lebih dari satu di antara untuk menyatakan fungsi kita memiliki 3 cara, yaitu sama seperti sebelumnya. Satu fungsi yaitu fungsi injektif, lalu yang kedua itu fungsi surjektif, dan yang ketiga itu adalah fungsi bijertif. Dan kita akan masuk ke pembahasan fungsi yang pertama, fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini adalah sebuah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Jadi, semisal kita bisa lihat contoh yang sudah saya buat di sini. Setiap anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain, namun masih ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Jadi kita lihat pengertian di sini, anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Jadi anggota kodomain sebelah kanan yang B hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Jadi ketika ada yang tidak terisi, maka itu bisa dinyatakan adalah fungsi dari fungsi injektif. Nah, seperti itu. Jadi ada satu yang tidak terisi. Sementara anggota domain telah menyatakan relasi ke anggota kodomain. Jadi hanya satu relasi yang terjalin. Tidak boleh bercabang antara domain dengan kodomain. Jadi masih ada yang tersisa satu. Dan yang kedua adalah fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak ada yang tidak boleh berpasangan. Dan di sini kita bisa lihat pada contoh surjektif ini, setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Seperti itu. Jadi anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Berbeda seperti fungsi dari injektif. Nah, fungsi dari surjektif itu adalah anggota kodomain itu tidak ada yang boleh boleh kosong. Berbeda dengan fungsi injektif.
Nah, fungsi subjektif itu boleh menyatakan domain lebih dari satu. Apa lebih dari satu? Maksudnya kalau kita lihat di sini anggota domain tidak boleh menyatakan lebih dari satu. Sedangkan kalau di fungsi subjektif anggota domain boleh menyatakan lebih dari satu kepada anggota kodomain. Dan yang ketiga adalah fungsi birjektif. Nah, fungsi birjektif adalah suatu fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Nah, artinya anggota kodomain tidak boleh bercabang. Jadi hanya terjalin satu dengan satu relasi. Dengan A domain dengan K domain hanya terjalin satu dengan satu. Nah, seperti contoh yang bisa kita lihat, A berhubungan dengan G, B dengan H, dan C dengan I. Nah, lalu kita bisa lihat adalah notasi fungsi. Nah, penulisan fungsi sama seperti relasi. Misalnya notasi dari fungsi A ke B bisa dinyatakan dengan F atau fungsi A sama dengan B, atau F fungsi dalam kurung A sama dengan B. Nah, notasi tersebut memiliki arti fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Nah, kalau kita lihat di sini saya membuat contoh sebuah fungsi F sama dengan Y, atau F titik 2 Y sama dengan apa? F titik 2 X sama dengan Y menjadi F dalam kurung X sama dengan, dan di sini adalah contohnya F dalam kurung X. Nah, X-nya kita tidak diberitahu nilai berapa, maka X adalah 1. Dan 5 ditambah 5 dengan X. Dengan memiliki asal 2, 5, 6, dan 9. Nah, X ini adalah nilai dari asal atau domain dari 2, 5, 6, dan 9. Maka kita bisa jabarkan dengan F. Di sini kita akan membahasnya. F dalam kurung X sama dengan 5 ditambah 5X. Nah, kita jabarkan satu-satu terlebih dahulu, yaitu 2. Maka kita masukkan X sama dengan 2. Maka F dengan nilai X yang X adalah sama dengan 2. Maka kita ganti X menjadi angka 2 atau nilai 2. Dan sama dengan 5 ditambah 5 dengan X-nya adalah seperti tadi, yaitu 2. Maka menjadi 15. Kenapa menjadi 15? Nah, kita tahu bahwa perkalian dan pertambahan itu didahulukan perkalian. Nah, karena di sini adalah dalam kurung ini kita bisa katakan sebagai dikali, atau jadi 5 dikali 2. Jadi kita lebih dahulukan yang sebelah kanan, yaitu 5 dikali dengan 2 dan ditambah 5 menjadi hasil 15. Nah, yang bawahnya juga seperti itu. Dan seterusnya seperti itu, 5, 6, dan 9. Nah, tinggal kita pindah-pindahkan saja gitu. Dan 5 kali 5, 25 ditambah 5 jadi 30. 5 dikali 6 sama dengan 30 dan tambah 5, 35. Dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil akhir, maka hasil akhir ini akan menjadi sebuah kodomain, di mana kita memiliki asal dan memiliki kodomain 15, 30, 35, dan 50. Dan kita bisa nyatakan sebagai diagram berikut atau gambar berikut. Nah, 2 berelasi dengan 15, 5 dengan 30, 8 dengan 35, dan 9 dengan 50. Dan kurang lebih seperti itu. Dan kita sampai di akhir, dan mungkin hanya seperti itu penjelasan dari relasi dan fungsi pada matematika oleh saya, Zara Bizar Khalifa. Dan selebihnya kurang lebihnya mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak jelas atau kurang jelas. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.